Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi cara mengambil data postingan yang ada di Blogger. Di blogger.com ya. Jadi kalau teman-teman punya Blogger yang ada di blogger.com itu atau blogspot.com itu, maka teman-teman nanti bisa mengambil datanya dengan mengikuti tutorial ini. Nah, data-data apa sih? Cuman data artikel aja sih, cuman data postingan yang teman-teman tulis. Misalnya ini kan saya tulis, ini banyak ini kan. Saya tulis. Nah, data-data ini apa judulnya, gambarnya apa, dan lain-lain. Kita akan belajar cara mengambil data-data itu. Saya sendiri mengambil data postingan ini untuk membuat banner ini dan membuat ini preview gambar ini. Jadi nggak perlu diganti, secara otomatis sudah ngacak sendiri dia. Jadi setiap saya refresh, maka artikelnya itu ngacak sendiri untuk ditampilkan di banner besar ini. Dan di sini nggak diacak ya, sesuai kategori saya sortir lagi datanya dan saya pisahkan sesuai kategori. Di sini kita akan belajar itu. Apa sih yang saya gunakan di tutorial kali ini? Saya menggunakan API atau Application Program Interface yang disediakan oleh Google Developer atau Google Data API, itu yang ada tulisannya di atas. Nah, di sini saya menggunakan ini. Ini tidak perlu registrasi apa gitu, APK atau kunci API itu. Jadi teman-teman tinggal copy ini terus ganti namanya block name ini dengan nama blogspot yang akan diambil datanya. Misalkan saya contohkan saja langsung HTML5 script. Nah, di sini saya ganti tujuan blogger saya ada di sini. Saya sudah ganti domainnya jadi webbaik.com, bukan nggak ada blogspotnya lagi. Terus di sini kita ada fungsi callback, parameter callback yang mempunyai nilai tergantung apa yang teman-teman akan panggil. Misalnya saya tulis di sini ambil data, maka teman-teman harus mendefinisikan function ambil data untuk menangkap datanya itu. Di sini datanya berupa JSON ya. Jadi kita lihat console log data. Apakah berhasil? Kita coba. Nah, di sini ada data objek, terus diisinya ada JSON, banyak sekali di sini. Nah, artikelnya yang mana? Artikelnya itu yang ini. Nah, coba kita lihat isinya. Di sini ada kategorinya internet, ketahuan, bisa teman-teman lihat, dapat datanya, terus geonya Indonesia dapat, terus deskripsi artikelnya yang singkatnya tapi ya. Dan di sini ada title, dan nah di sini ada gambar juga, saya dapat gambarnya di sini. Sudah. Nah, di sini kok cuma 25 ya, padahal saya itu punya berapa artikel ya. Coba kita lihat, saya ini punya diterbitkan 95 artikel. Tapi yang ditampil cuma 25. Kenapa? Ternyata Google itu ada parameter rahasia. Jadi kita sudah saya cari-cari ya di Google Developernya itu nggak ada parameter ini, atau saya lupa, nggak kelewat baca atau apa. Kita tambahkan max result dengan 100. Jadi jumlah data yang diambil nanti akan
maksimalnya itu 100. Tadi kan postingan saya yang diterbitkan tadi kan cuma 95, jadi nggak apa-apa. Terserah teman-teman sih mau di sini 1000 kayak atau berapa. Coba kita refresh lagi apakah datanya yang diambil itu jumlahnya 95. Kita tes lagi. Nah, entry-nya sudah 95. Jadi datanya sudah diambil 95 artikel itu diambil semua datanya. Bagaimana sih kita mengolah datanya ini agar bisa ditampilkan, layak ditampilkan lah. Masa data seperti ini ya ditampilkan, gak mungkin ya. Kita ambil judulnya saja, mungkin gambarnya saja, atau kategorinya. Kita buat di sini. Saya nggak bisa nebak-nebak. Kita lihat struktur JSON-nya saja. Kita bagi dua. Data. Coba kita print dulu biar mudah. Data fed, apakah ada? Data fed. Sudah ternyata, sip. Terus kita masuk ke entry-nya, data fed entry. Terus di sini ada indeksnya 0 sampai 95 tentunya. Jadi kita kasih indeks 0 aja dulu. Terus di dalam indeks 0 ini ada cari apa ya? Oh, judulnya aja sama gambar mungkin ya. Judul sama gambar kita coba dulu. Title. Terus di dalam title ini ada variabel lagi. Apa itu $T ya mungkin ya? Oh, hilang. Oh, ini kemana ini? Oh, jauh amat. Ya, $T. Kita kasih $T. Titik $T. Coba kita refresh. Nah, kita sudah mendapatkan judulnya. Kalau misalnya kita buat perulangan, mudahnya pakai aja ya, pakai jQuery mungkin ya. Sekarang jQuery-nya sudah saya taruh, lalu kita akan melanjutkannya lagi. Ini sudah dapat judul. Terus kita cari apa lagi? Ini sudah dapat judul, gambar mungkin ya, gambar. Gambar itu yang media ini, media Trumbile. Fed. Oh, entry-nya lupa. Entry 0. Media Trumbile. Terus URL. Setelah title, gambar, deskripsi mungkin. Summary sama $T. Summary titik $T. Sudah dapat datanya. Sudah dapat.
ini URL gambarnya. Oh, kok gini ya? Berarti ya, atau potong dikit gitu ya. Terus ini bisa judulnya. Coba kita kunjungkan ini. Nah, ini trombelnya ini masih kecil ya, kurang berkualitas. Kita harus mengubahnya supaya lebih besar lagi. Kita mengubah di sini. Yang saya tahu, saya ubah di sini. Misalnya kita ganti 800, maka dia akan besar. Nah, supaya seperti itu tentu saja kita harus mereplace yang ada di sini. Kalau fungsi di JavaScript itu apa ya? Lupa saya. Replace ada nggak? JavaScript. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini. Tunggu. str replace Microsoft dan Microsoft. Ya, kita akan ikutin di sana. Saya akan buat fungsi lagi, perbesar gambar. Di sini tentu data URL-nya, data URL. Terus di sini var. Bener ya. Ya langsung saja return. Kita akan mengembalikan stringnya, data URL, replace. Di sini contohnya Microsoft menjadi W3 School, berarti Microsoft yang ditimpa W3 School. Ya benar, Microsoft yang ditimpa W3 School. Jadi di sini kita taruh apa tadi ya? Lupa saya. Di sini URL-nya yaitu S72C. Kita akan menimpanya menjadi S800. Jadi di sini kita ganti S800. Jadi nanti gambarnya akan lebih besar. Gak usah, kita tampilkan ini aja dulu, nanti kita urus fungsi perbesar gambar ini nanti. Div kita buat ID data artikel, sudah. Biar banyak ini datanya, kita perulangan saja. For let key sama dengan 0, key kurang dari, kita harus menghitung jumlah datanya. Tadi ada 95 artikel ya, kita hitung ada 95 artikel, kita hitung dulu datanya. Jadi kita ambil ini, entry length th, terus tambah key. Nah, coba kita dulu. Langsung kita tampilkan di sini saja ya. Kita pakai jQuery biar mudah. Kita panggil ID data artikel, append, di append apa? Ada gambar sama artikel, judul. Mungkin kita buat strukturnya dulu di sini, H1 untuk judul, gambar ya, gambar dulu, img untuk gambar, dan p untuk deskripsinya.
Kita lebarnya kita batasin saja 300. Kita pastekan di sana. Apakah yang titik 1 aja? Coba data-data ini kita dalam OSIP data judul. Ini data judul tadi kan. Kita taruh di sini. Terus sini ada data apa tadi? Gambar, judul, deskripsi. Di sini deskripsi. Terus di sini ada data gambar di sortnya tentunya. Terus gambar, sini gambar. Coba kita tampilkan. Berat tidak tampil, kenapa? Bisa tapi tidak tampil. Ada error di atas. Ada data artikel kosong. Apakah saya salah? Data artikel ID open. Saya cari errornya dulu. Ternyata ini belum saya ganti tadi. Saya ganti indeksnya saya ganti. Entry length data saya komentar dulu ya. Key kurang dari data, tambah key. Coba console log key. Ada 94 perulangan di sini. Normal, tidak ada salah. Tapi salahnya ada di sini berarti. Apakah mungkin scriptnya ini yang gagal? Coba saya ini saja. Ada gagal juga. Body data artikel. Data. Namun nggak ada perubahan. Oh, salahnya di sana ternyata. Bodinya belum terload, tapi scriptnya sudah keload. Jadi ini kalau kita harus taruh di bawah saja. Teman-teman, ternyata itu yang salahnya. Coba sini sudah tampil kan? Nah itu. Ampere. Coba lihat. Sini ada 95 artikel sudah tampil semua. Nah, di sini kan gambarnya masih buram kan. Jadi kita akan perbesar lagi, kita pakai fungsi perbesar tadi. Mana perbesar gambar? Mana gambarnya? Maka di sini kita akan panggil fungsi perbesar gambar.
Cukup gini aja karena dia akan mengembalikan stringnya nanti. Coba hasil. Wah, sudah jernih. Siap. Semuanya resolusi tinggi gambarnya. Sip. Terus apa lagi ya? Oh ya, saya mau memperlihatkan di mana mengatur ini. Nah, kita sudah. Teman-teman bisa menonaktifkan fitur ini di pengaturan blogger yang ada di mana ya? Di coba, oh ini bukan setelan pengguna atau lain-lain. Nah, feed situs singkat atau tidak ada. Coba saya setting tidak ada, maka dia tidak akan dapat, datanya sudah mati. Terus singkat sampai batas postingan, tidak ada datanya juga. Oh, tidak ada. Oh, mungkin coba misteri ini singkat khusus penuh. Oh, sepertinya struktur datanya berbeda atau tidak ada sama sekali. Pokoknya teman-teman bisa mematikannya di sana. Coba kita lihat struktur data untuk yang penuh. Kita apa ya? Oh, konsol log data saja. Konsol log data. Indeks HTML 35. Ada yang kena ya. Ini kena. Struktur datanya kita lihat. Sama, sebenarnya sama. Ada sedikit berbedanya di sini. Sama juga. Link. Konten. Nah, sangat tidak disarankan teman-teman untuk menyeting di sini penuh karena semua data-data artikel teman-teman ada di sini. Coba kita copy saja. Terlalu panjang sepertinya, apa ada copy yang praktis? Iya, bisa. Sangat tidak disarankan menyeting yang ada di feed situs ini penuh karena postingan teman-teman akan bisa dicuri. Saya lupa juga memberitahu ya bahwa feed situs URL ini bisa diakses dari situs mana saja, mau itu situs orang lain, situs teman-teman sendiri atau apa. Jadi ini hak aksesnya bebas sesuai yang diizinkan di sini ya. Kalau misalnya tidak ada, maka tidak ada akses sih. Jadi kalau penuh, mana div data kita pastekan di sini. Oh, sepertinya salah. Gimana cara mengambil data yang praktis? Sepertinya saya memprintnya saja.
Konsol log data, data feed entry tentunya benar sudah. Coba data feed entry konten apakah ada? Sudah dapat, kita tinggal print saja $T. Semua HTML-nya dapat. Kita coba kita tambahkan di data sini. Kita tambahkan di ya append ya. Kita copy saja ini. Kita copy, paste, sip. Apa yang akan terjadi? Semua data-data situs didapatkan di sini. Ini isi postingannya ini. Coba kita lihat situs saja. Isi postingan dari ini. Oh, semuanya dapat sampai bawah. Jadi sangat tidak disarankan untuk mengatur ini, menyeting ini ke penuh ya. Lebih baik kesingkat saja. Khusus ini saya juga tidak tahu. Coba kalau sampai batas postingan. Apakah masih bisa? Oh, sampai sini saja berarti. Baca selengkapnya. Batas postingan tuh yang mana sih? Coba kita lihat. Batas postingan tuh yang garis itu loh, yang mana coba? Nah, batas postingan tuh yang ini. Nah, menambahkannya itu pakai ini, set zoom break. Jadi, nah bisa. Menambahkan ini. Tutup saja dan nggak apa-apa. Postingan saya masih aman. Sip. Sekarang apa lagi? Oh, pengaturan saya sudah di mana tadi? Pengaturan mana tadi? Lainnya. Oh, ini. Kita singkat saja tadi. Singkat, simpan. Khusus apa ya khusus? Oh, bisa gitu ya. Udah singkat aja, lebih praktis. Singkat. Udah tadi kan. Semua kita hapus. Ini ya tadi ya. Udah, apakah normal kembali? Sip. Ayo kita buktikan apakah script situs lain berlaku juga di sini. Ayo kita buktikan. Struktur kode di sini berarti. Sip. .com. Sip. Coba kita lihat. Berat sekali. Apakah error? Apa tidak bisa? URL indefinite. Oh, struktur nggak ada. Semuanya sudah dapat. Mengapa itu Google Output dan manfaatnya untuk para pembisnis? Sama juga, berarti dia menyetingnya ke singkat saja. Tidak ada error. Jadi semua data-datanya itu terambil. Saya lupa menambahkan URL-nya biar bisa diklik gitu.
biar bisa diklik. Berarti di H1-nya saja, di sini saja. Tambahkan URL. Kita hapus saja URL tuh gimana cara mengambilnya. Ini saya hapus saja. Media Trombel kita lihat dulu, saya yang tidak tahu. Sini aja nggak apa-apa dah. Ini banyak. Ini error. Indeks HTML 25. Kayak susah ini. Oh itu 25. Sudah, kita lihat link. Di sini link, mungkin ini. Bukan sepertinya. Sumari, yang mana link aslinya ya? Oh ini kayak. Media Trombel, kategori atau lupa link aslinya itu mana? Oh ini. Nah, link indeks keempat dan di href. Coba ini numpuk datanya. Jadi kita ganti link indeks keempat dan href. Link indeks keempat dan href. Coba kita print. Jangan otak-otak situs orang, kita ganti saja. Tapi sama aja sih hasilnya. Sudah semuanya dapat. Tapi kok cuman ya indeks 0 semua tadi ya. Kita tinggal tambahkan saja di sini. Di sini. Terus H1 di cut di dalam linknya. Karena kurangannya ini. Sip. Pada membingungkan, ini dihapus saja. Ini dihapus. Coba sekarang sudah ada linknya. Coba kita kunjungin ini, kita kunjungin yang lain saja, mungkin ini. Kok sama? Saya lupa, indeksnya beda. Ini indeksnya harus key. Kita refresh lagi. Mana tadi? Kok hilang? Ini kita refresh lagi. Nih, sip, dapat. Coba mungkin ini dapat juga, sip. Apalagi yang saya sampaikan sepertinya sudah. Jadi teman-teman, itulah cara mengambil data dari Blogger Blogspot. Application programming interface ini sangat kurang aman lah ya, kan tidak pakai kunci, tidak ada autentifikasi dari pemiliknya atau bukan. Jadi kita bebas menggunakan situs orang lain atau situs kita sendiri, kita ambil datanya bisa. Yang terpenting itu teman-teman jangan menyetingnya ini penuh, nanti bisa-bisa dicuri orang artikelnya. Jadi singkat saja.
Kita setting singkat saja di sini. Kalau penuh kan tadi semua datanya, HTML-nya semua dikasih kan. Itu berbahaya sekali, mungkin nanti ada orang-orang yang nakal mencuri artikel teman-teman. Ya itu saja sih pesan saya. Apalagi sepertinya tidak ada. Mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.